Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk hari Jumat tanggal 1 September 2023, yaitu hari trading ke-157. Hari terakhir di minggu ini, tapi hari pertama di bulan September. Dan seperti semboyannya mungkin kita berdoa bersama-sama, ada namanya September Ceria. Jadi yang sudah bottom fishing dari alert yang muncul di bulan Juni, Juli, Agustus, kalau mau kontrarian bisa profit taking mungkinnya. Nanti bulan Oktober ada Black October untuk persiapan window dressing. Tapi kalau mau tahan sampai window dressing juga Desember, mudah-mudahan rezeki kita makin banyak ya, maksudnya rezekinya makin berlimpah. Amin. Didoakan untuk Bapak dan Ibu semua. Baik, kita ada cukup banyak, ada 6 alert Bapak dan Ibu, kita akan lakukan analisa. Jadi saya biasanya bikinnya hari Sabtu, tapi karena sekarang hari Sabtu saya harus ngantar anak ikut klub ya, ikut aktivitas-aktivitas, jadi agak susah juga. Maka saya coba bikin sekarang ini, kalaupun bisa saya usahakan saya efisien dan seringkas mungkin. Nanti kalau tidak bisa dianalisa, kita akan bikin pisah-pisah lah detailnya ya Bapak Ibu, karena udah banyak juga. Oke, ini adalah trading snapshot-nya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa IHSG kita naik 0,35 dan bagaimana cara naiknya? Bapak dia naiknya intraday-nya adalah ada opening gap up lalu dia naik. Nah, session 2 makin kencang lalu mereda sedikit. Volumenya besar juga ya Bapak dan Ibu, tetapi di beberapa saham banyak ledakan volume ya, terutama yang alertnya ya Bapak Ibu, tapi total value transaksi kita turun, jadi cuma 8,9 triliun. Kalau saya biasanya ambil acuan itu 10 triliun ya Bapak Ibu, ini bolehlah dikatakan rata, tapi asingnya net buy setelah kemarin tuh berhari-hari terus-terusan dia net sell, bahkan net sell-nya itu bukan hanya di pasar reguler tapi juga di all market. Akhirnya di all market kita year to date kita capital outflow ya. Hari ini inflow lagi, net buy lagi di all market, asingnya kecil saja, kan gitu dia Bapak Ibu. Jadi asingnya kecil, asingnya lokal sudah besar 78, itu cuma 8,9 triliun. Jadi memang transaksi kita kecil. Ya, asing ini begitu dia di atas 30, 35, kita baru bisa mengejar di atas 10 ya Bapak Ibu. Itulah dia faktanya market kita. Sebentar. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di all marketnya, paling besar net buy itu ada di Bank BRI. Kemarin Bank BRI juga net sell-nya besar kalau nggak salah ya, perbankan nih. Cuman itu saja, lalu Telkomnya yang banyak net sell. Lainnya tidak signifikan. Mungkin memang ya asingnya ini ya mempengaruhi kondisi market, dan hari ini yang digerakkan oleh lokal ya. Lokal. Kalau kita lihat asingnya cuman kecil soalnya ini. Oke, secara rasio asingnya kecil di bawah rata-rata. Biasanya saya lihat mereka selalu di atas 30%. Baik, itu dia trading snapshot. Ini alertnya Bapak Ibu, mulai dari Metsi, Elsa, Raja, Energi, Akra, BPT. Jadi ada banyak dan sektornya agak-agak bau berminyak-minyak ya. Agak bau berminyak-minyak. Kalau BRPT kan sudah naik berapa kali. Ini tinggal momentumnya naik. Jadi kalau yang sudah ambil profit taking 50%, sisanya let profit run. Oke, itu dia Bapak Ibu, terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa join nanti Telegram botnya. Disclaimer-nya saya tidak perlu bacakan, tapi ada disclaimer ya Bapak Ibu, trade at your own risk. Tolong dibaca, ada disclaimer-nya supaya cepat ya. Oke, ini dia untuk karena ini hari Jumat, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Kita melakukan voting untuk weekly stock analysis. Silakan Bapak dan Ibu di Telegram channelnya. Nanti saya lampirkan di deskripsi video. Bapak Ibu bisa join Telegram channel untuk melakukan voting saham-saham yang alert mulai dari hari Senin sampai hari Rabu ya. Hari Kamis tidak ada alert kemarin, dari tanggal 28 sampai 30. Mulai dari ADMR ini disusun secara abjad, ADMR, BSR sampai Wika. Jadi ada yang tanya, Pak, volume BTPS seperti apa? Ada yang mungkin kemarin masuk OMED, ada yang masuk MMIX ya. Bapak Ibu bisa pilih, nanti kita akan pilih analisa 5 voting terbaik seperti yang lalu. Hari ini baru kita voting, baru kita umumkan, udah ada 45 vote ya. Silakan di vote Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas untuk penutupannya sampai tanggal 30. Nanti kita akan bahas menggunakan data end of day hari Jumat gitu. Jadi update dia ya. Pendekatan juga lebih pendekatan ke wake of analysis.
Baik, kita akan pindah ke analisa sahamnya, ke Telegram botnya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya ya, Bapak Ibu. Nanti saya akan coba, kemarin ada yang kasih masukan supaya tidak apa-apa semua dibahas aja Pak, nanti supaya mudah memilih, Bapak Ibu bisa memilih timestamp-nya ya, timestamp-nya di deskripsi video, Bapak Ibu bisa langsung lompat-lompat lah kalau membosankan, Bapak Ibu bisa langsung ke chapter keberapa lah time-nya. Oke, seperti biasa yang kita lakukan adalah kita cek dulu apa saja alertnya hari ini. Nah, ini adalah alert. Jadi ada Metsi, Elsa, Raja, Energi, Akra, BRP. Nanti kita akan pilih salah satunya Bapak Ibu ya. Yang lainnya cepat saja atau yang lainnya nanti analisanya kita pisah ya. Kita pisah analisanya supaya nggak terlalu panjang juga. Jadi yang misalnya ada 6, 5 ini kan analisa singkat. Nanti untuk analisa detailnya bisa kita bikin sendiri terpisah. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu kita akan cek juga ya rekomnya. Jadi bukan hanya di alert saja, juga kita butuh melihat apa yang muncul di rekom. Kalau dia muncul di alert board, dia muncul di rekom dan nanti kita akan cek ledakan volume, itu biasanya yang top. Masalahnya kalau alertnya banyak, nggak mungkin kita beli semua kan, maka kita atur portofolio kita pilih yang korelasi tidak seperti yang saya ajarkan di dalam workshop trading as business. Kita harus atur portofolio kita supaya risk manajemennya, exposure-nya terjaga. Oke, kita cek dengan perintah rekom. Bapak Ibu bisa ketik di robotnya perintah rekom. Nah, ini keluar. Kita cek dulu tanggalnya, tanggal 1 bulan 9. Ada Akra, ada alert, BPT ada alert. Nah, MTK tidak ada alert. Nanti mungkin kita bisa bahas terpisah. Energi ada alert, Metsi ya. Jadi memang Antam sell ya, Antam sell. Tapi Antam ini ya, Antam sell. Tapi dia panic sell langsung dari rebound ya. Ini nggak tahu nih, mungkin kesempatan buy on weakness. Apa nggak tahu nih, apakah ada isu dengan impor nikel ya, lagi hot. Elsa buy energi, ada energi Messi. Omet buy ya, Omet buy. Bapak Ibu bisa pilih nih untuk besok nih. Yang mau pilih Omet, saya alhamdulillah sudah masuk Omet ya. Di sini Bapak Ibu dia banyak nih candle pattern banyak yang bagus juga. ASI, ini sinyal Bapak Ibu. Jadi tidak ada alert tapi Bapak Ibu bisa analisa. Elsa ada energi, ada Messi ada. Yang bau minyak lah. Jadi kantor saya juga kebetulan paham lah industri ini karena sebagai geofisika saya dulu kerjakan di Pertamina sebelum pindah ke perusahaan sekarang ya, memang bergelutnya di hulu ya. Saya di hulu. MTech nih ada Golden Cross, energi lagi, Metsi lagi. Jadi kalau nggak energi, Metsi ya. Wifi, Dead Cross, Bapak Ibu Antam, Dead Cross, Sido, Dead Cross, hati-hati. Akra, Oke, kita lihat SCR Vibum ya. Jadi banyak yang bagus juga nih. Letakkan volume. Energi ada. Jadi Bapak Ibu, saya akan bahas energi ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya, Medco Pak, kenapa enggak? Nah, kenapa? Jadi sejarahnya ini saya sudah masuk energi. Masuknya dari mana? Kita cek ke Telegram channel. Bapak Ibu. Bentar ya. Nah, Telegram channel. Saya mau cari namanya ENRG. ENRG. Jadi ada jejak digitalnya ada ya. Jadi energi dulu. Nah, jadi saya masuk itu sebelumnya, kalau nggak salah di sini ya, kalau nggak salah Bapak Ibu. Maaf kalau saya salah. Jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi di Bapak Ibu join ke Deep Learning Training ini ada di deskripsi video. Jadi Elsa apa namanya ini ENRG. ENRG itu waktu itu dia ada namanya analisa the best time for buying. Biasanya saya buat tutorial trading plan. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat ini tanggal berapa nih. Ntar saya hapus dulu, geser-geser. Tanggal 7 Agustus ya. Jadi di sini ada 7 Agustus. Di sini Bapak Ibu, saya beritahu bahwa Wyckoff structure ini adalah, kalau mau belajar Wyckoff tuh biasa saya bahas di weekly ya Bapak Ibu, weekly. Lalu kalau detailnya Bapak Ibu bisa nonton tutorial VPA, sudah saya posting juga di Telegram channel, Bapak Ibu bisa cari atau di channel YouTube. Dan Bapak Ibu nanti kalau mau detail bisa ikut workshop volume, price,
analisis ya, detail. Tapi ini biasanya untuk yang the best time for buying saya ajarkan di dalam workshop trading as a business ya, the best time for buying. Jadi Wyckoff itu menyatakan ini adalah marking down. Ini pada saat tanggal 7 ya Bapak Ibu, tanggal 7 berapa? Ini ya, di sini ada spring. Ya, ada spring. Dia turun, ini disebut the best time for buying, maka ini di second chance. Jadi saya belinya itu saya sudah early entry semenjak ada spring ya di sini. Tapi saya kemudian umumkan bahwa ini ada the best time for buying, Bapak Ibu bisa masuk buy di sini, maka dia akan marking up. Ini analisa saya waktu tanggal 7 Agustus ya, ini tanggal 7 Agustus. Jadi hampir 1 bulan lalu ya Bapak Ibu. Jadi saya masuknya ketika sudah spring ya. Jadi di sini saya masuk, di sini juga saya masuk. Oke, jadi kita akan bahas ya bagi Bapak Ibu yang ikut membeli energi, maka saya juga ini banyak yang komen-komen nih peserta workshop ini. Bapak orang yang sudah ikut workshop, maka kita akan lanjutkan analisanya. Jadi saya reminder ya, jadi bukan tiba-tiba aja ujuk-ujuk. Oke. Oke, kita kembali ke robotnya ya. Sekarang kita sudah tahu energi muncul di mana-mana, juga energi dulu pernah ada skenario the best time for buying supaya ceritanya nyambung. Bapak Ibu yang sudah ikut workshop, dulu pernah latihan di dalam kelas, kita mau buat trading plan. Nah, ini update-nya ya. Yang belum sempat ikut workshop, mungkin bulan depan akan ada ya. Kalau kan September, Oktober mungkin ada, saya nggak tahu. Saya lagi cari ruangannya. Nah, kita mulai saja. Sekarang kita SCR, bukan SCM, kita bahas komposit dulu. Membahas komposit, kita lihat, ini kan tanggal 1. Kita lihat monthly-nya ya, kita lihat dulu. Oke, kita mulai dengan Speedo Composite. Nanti kita tambah. Harusnya kemarin membahas monthly akhir bulan. Oke. Apa yang terjadi di composite? Composite saat ini posisi speedometernya berada di zona grid, artinya dia demand lebih besar daripada supply. Oke, ya jelas sekali di situ saat ini. Oke, kita akan lihat start C0. Nah, ini energi. Jadi catatan kita bahwa komposit kita naik 0,35 hingga kalau karena dia bergerak relatif, komposit yang menguat, adik basicnya sudah mulai melemah nih. Ini nggak tahu nih. Kesehatan malah berbalik, industri makin jatuh. Ya, seperti itu dia Bapak Ibu. Nah, ini Tekno makin menguat ya. Jadi Tekno nih Bapak Ibu awasin nih. Tekno Bapak Ibu awasin. Kalau nggak jelas dengan Tekno, Bapak Ibu bisa ketik star C. Tekno tadi nomor berapa? Tekno ini nomor 10 ya. Tekno star C10. Maka akan kelihatan sektor Tekno ini. Tekno itu ya begini dia Goto ya Bapak Ibu. Ini Tekno ya, relatif terhadap komposit. Begitu caranya. Kalau nggak jelas, Bapak Ibu bikin start chain nomornya berapa. Maka kelihatannya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah berikutnya adalah VPA monthly dulu. Karena ini harusnya kemarin akhir bulan. Karena monthly-nya baru ya. Kita mau lihat monthly dari komposit seperti apa sih. Jadi kalau mau dapat profit besar, kita harus melihat big picture-nya. Big picture-nya itu ada di weekly. Tapi karena saya ingin melihat di monthly dulu. Monthly, nah jadi monthly composite itu bulan lalu dia berada di zona atas ya, dia atas. Di sini dia volume bulan lalu itu bagus. Jadi kalau kalian lihat kelihatan nih volumenya bergerak, naik ke atas, up volume, price-nya juga naik ke atas. Sebenarnya signifikansinya ada ini Bapak Ibu, hubungannya ada, bagus dia. Nah, ini ya tentu hari ini masih 1 hari dia belum ada. Oke, kita perlu tahu itu saja bahwa candle 3 bulan terakhir itu kita meningkat, volumenya juga meningkat. Oke, itu baru kita VPA top down ya analisanya, VPA weekly composite. Nah, kita lihat weekly-nya valid, half volumenya valid. Wah, udah break ya Bapak Ibu. Break. Ini namanya kita break. Weekly-nya valid Bapak Ibu. New high. Oke. Ya.
Baik, Bapak Ibu, ini jadi sebelum saya melanjutkan tadi energi, jadi ini diajarkan di dalam workshop trading as business ya, masuknya di the best time for buying. Jadi ada kalau di Wyckoff itu dikenalkan namanya akumulasi, ada namanya marking up, ada namanya distribusi, ada namanya marking down. Hanya ada 4 fase Wyckoff ya. Nah, begitu akumulasi dia akan membentuk support dan resistance, dia berada di time range tertentu, lalu ketika dia break itu disebut dengan the best time for buying. Biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Lalu dia akan break ke atas membentuk low, high, high, low, higher, high, maka disebut dengan marking up. Nah, ada di kelas advance-nya kita akan membahas detail namanya spring ya. Jadi spring, kalau ada ciri spring, kita biasanya bisa curi-curi masuk early entry, maka profit kita akan lebih besar, risk kita yang kecil. Jadi inilah teorinya ya. Bapak Ibu bisa nonton namanya workshop VPA. Bukan workshop VPA, tutorial tentang VPA. Oke, kita akan masuk ke ENRG lagi. Oke, kita akan masuk ke energi, kita bahas alert, cek dulu ya, kita akan bahas. Kita cek dulu alert energi. Jadi energi itu sebenarnya alertnya itu mulai bulan Juni. Mengapa saya sempat bilang kalau Bapak Ibu bottom fishing-nya itu buy on weakness-nya itu bulan Juni. Nah, bulan September ceria itu rata-rata beberapa saham sudah naik tinggi, mungkin bisa profit taking. Nanti bulan Oktober itu dari siklusnya biasanya dia akan turun ya. Nah, untuk melihat siklus itu Bapak Ibu bisa lihat ini, RMAP Composite. Ini namanya seasonalogy. Nah, ya ini kalau kita bulan lihat September, ya Oktober malah ya. Tahun lalu dia merah. Oke. Ini untuk melihat seasonalogy, September sekarang kita naik 0,35, bulan lalu kita positif. Jadi sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita candlenya di ini 3 bulan kita candlenya hijau ya. Kemarin tadi kelihatan di candle monthly. Oke, sekarang September kita naik ini. Mudah-mudahan September ceria ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan September ceria. Oke. Jadi di sini kalau kita balik dia tanggal 7 saya bikin analisa ini adalah the best time for buying. Early entry saya masuknya sekitar bulan Juni ya Bapak Ibu. Juni atau ini ada spring atau awal Juli ya Bapak Ibu saya masuk start situ. Ada spring. Oke, karena alertnya sudah kedua, biasanya saya alert kedua sudah masuk itu. Fresh. Nah, sekarang kita lihat pembahasan kita mulai dengan Speedo ENRG. Grid. Ya, energi ini berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply ya, Bapak Ibu. Sini grid lebih besar dari demand lebih besar daripada supply. Lalu kita lihat sekarang star ENRG untuk daily. Ini adalah rotasi bintang saham energi relatif terhadap composite. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tanggalnya sudah benar, di sini bawah ini tanggalnya sudah benar, pusat rotasi composite dia daily. Energi sempat melemah dulu, Bapak Ibu, melemah lalu hari ini dia melesat ya, saat kompositnya menguat, dia jauh lebih menguat kembali ke zona grid. Dia sempat pindah dulu ke kuadran yang sebelah sini, dia menguat lagi hari ini. Nah, karena dia bolak-balik di sini, alangkah baiknya kalau kita lihatnya di weekly karena biasanya lebih stabil datanya. Weekly star ENRG ya. Oh, di sini kan. Jadi waktu saya masuk itu dia masih di sekitar di sini. Jadi kalau kita sabar, naik, bergerak, nanti dia naik ke atas ya Bapak Ibu. Bergerak ke atas. Nanti kalau udah di sini weekly-nya, maka kita bisa rapatkan stop loss atau exit sebagian. Jadi ini masih bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa kita pegang 6 bulan, mudah-mudahan profitnya juga jauh lebih besar. Mudah-mudahan ya kalau siklusnya benar. Oke, itu dia. Kita lihat sekarang Star S sektor nomor 3. Karena tadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ini adalah energi nomor 3. Sekarang kita mau ganti pusat rotasinya menjadi sektor energi. Perintahnya adalah Star S3. Nah, di sini adalah Star S3. Kita sekarang membandingkan saham energi dengan
pergerakan dengan sektor energi ya. Lihat ini, METSI. Kita langsung bahas ya Bapak Ibu. Inilah gunanya saya pilih energi tadi karena kita langsung bisa bahas METSI, kita langsung bisa bahas ELSA. Energi di sini dibanding Metsi, saya lebih suka energi karena secara relatif terhadap sektornya dia bergerak dari zona panik menuju hope. Elsa juga sama ya. RMKM masih jatuh, Harum coret, Pegas dia jatuh dia. Hati-hati. Akra ada alert nih kalau nggak salah. BSSR kapan ya alertnya? Ada nggak hari ini ya Bapak Ibu? BSSR. ADMR masih terus melesat ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu pilih besok ya kita bahas berdasarkan penutupan hari Jumat tanggal 1 September. Jadi ini dia ada masih naik, ITMG putar-putar ya relatif terhadap sektor energi. Itu dia kalau pusat rotasinya adalah energi. Tapi kalau mau langsung pusat rotasinya adalah composite, star C nomor 3 gitu. Jadi akan berbeda ya. Ya, dia akan berbeda. Jatuh Elsa di sini, Akra melesat, ADMR, Metsi di atas. Dia balik di grid ya, Pegas masuk ke Fear. Raja ada alert ya di sini, bagus juga. Oke. Energi diputar-putar di sini itu beda ya. Kalau dia pusat pergerakan adalah sektor energi, maka si energi itu bagus sekali karena bergerak dari panic menuju hope. Kalau ditanya saya mana yang lebih fair, lebih acuannya lebih bagus, saya lebih senang kalau pusat rotasinya adalah sektor energi karena sesama dia tidak terpengaruh tentang pergerakan GoTo, tidak terpengaruh pergerakan dengan BBRI atau BBCA, jadi enak dia karena bobotnya kan tidak fair ya kalau dibandingkan dengan energi di sektor energi. Oke, sekarang kita lihat PBVROE sektor nomor 3. Ini nice to know saja Bapak Ibu. Karena mungkin ada perbedaan di yang sudah kirim laporan keuangan atau belum. Adaro laporan keuangan ini di bawah ya Bapak Ibu. Energi di sini artinya ini PBVROE-nya di bawah rata-rata karena ada beberapa sektor batubara yang memang luar biasa dia di sana. ADMR tuh di sini ya, sendirian dia di atas, harganya sudah naik tinggi. Jadi yang bagus ya yang inilah PSSI ini. Ada di situ sektor nomor 4. Oke, nice to know saja, saya jarang itu. Sekarang kita lihat portfolio volatility map. PVM portfolio volatility saham yang alert hari ini mulai dari Metsi, Elsa, Raja, ENRG, Akra, BRPT. Ini adalah portofolio. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi di sini kalau kita lihat semua sektor energi yang ini sudah berada di atas ya Bapak Ibu. Artinya kalau dibandingkan dengan komposit energi saham-saham energi ini profitnya jauh lebih besar ya. Dan Elsa ini yang paling tinggi profitnya adalah Metsi. Bapak Ibu bisa lihat bukan profitnya, daily average return ya. Tapi ujung-ujungnya profit juga. Relatif terhadap komposit, pembandingnya komposit. Ini Elsa, Bapak Ibu, dia yang paling tidak volatile, tapi returnnya juga di bawah Metsi, BRPT, tapi di atas Raja dan Energi. Elsa, ini Energi, dia volatilnya tinggi juga, jadi Bapak Ibu ya, dia volatilitasnya tinggi, returnnya kalah dengan yang lain-lainnya, kalah dengan semuanya. Oke, mungkin belum naik, baru mungkin akan naik. Nah, sekarang kita akan lihat korelasinya. Artinya gini. Kalau saya masuk energi, mungkin saya tidak akan masuk Metsi, gitu. Jadi kita akan lihat ya dengan namanya portfolio correlation map. Portfolio correlation. Nah, kita lihatlah ini faktanya. Jadi kadang-kadang katanya ada korelasi. Nah, kita lihat ini ada energi dengan Akra korelasinya kecil. Artinya kalau mau masuk Akra boleh. Jadi saya punya BRPT, saya juga punya energi. Kenapa korelasinya kecil? Dengan Elsa juga korelasinya kecil. Ini beda-beda ya. Sekarang kita lihat energi dengan Raja, dengan Medco. Oh, kecil semua. Jadi energi ini bisa masuk ke semua nih. Aman ini Bapak Ibu. Aman sekali energi ini ya, karena korelasinya kecil. Jadi kalau sahamnya naik, dia belum naik. Kalau saham lagi turun, mungkin dia naik. Saham lain yang sudah profit taking turun, dia mungkin naik. Jadi tidak berkorelasi. Yang parah itu Bapak Ibu, ya, kalau sahamnya korelasi tinggi lagi naik semua setelah energi, tapi lagi turun, yang lainnya merah, dia tambah merah, ya merah juga. Turun dalam ya dalam semua. Itu tidak baik. Kalau yang saya baik itu adalah kalau yang saham A profit naik tinggi, yang lain belum tidak turun tapi belum naik.
Begitu naik tinggi, maka sudah profit taking, ini yang ini turun, baru saham berikutnya yang naik gitu. Yang turun biarkan turun, karena kita sudah profit taking. Jadi rutin gitu. Oke, sekarang kita lihat VPA monthly ENRG. Bagaimana dengan monthly-nya, Bapak Ibu ya, karena ini akhir bulan kemarin. Oke, monthly-nya. Monthly-nya dia ini sudah bottoming, naik, naik, naik. Jadi targetnya kalau dia berjalan dengan normal, target pertama saya adalah di sini. Nah, kita perlu lihat monthly kan? Sekitar-sekitar sini nanti kalau ada itu saya akan lihat volumenya. Di sini saya kemarin karena agak yakin lihat ini ada sudah naik volumenya besar, tetapi dia belum naik-naik tinggi amat ya. Nanti targetnya yang ini. Oke, itu dulu kita tahu, tapi kita tidak entry di monthly lah. Kita lihat dulu weekly-nya, hanya lihat struktur besarnya aja NRG. Mumpung masih di awal-awal bulan. Oke. Jadi kalau kita lihat ini weekly-nya ya, weekly-nya. Ini mungkin the best time for buying-nya untuk dulu. Ini akumulasi ya, disebut dengan fase accumulation. Ini adalah untuk weekly, biasanya weekly mainnya jauh. Ini adalah the best time for buying. The best time for buying, second chance to buy ya. Di sini ada spring atau tidak? Mungkin ini springnya. Maka naik. Ini disebut dengan marking up. Nanti Bapak Ibu kalau mau detail bisa ikut workshop ya. Ini distribusi, ini ada gap. Jadi nanti target kita untuk profit taking pertama ini jual mungkin 25%, di target ini jual 25%, nanti baru naik. Ya, Bapak Ibu, karena ada gap ya. Nanti di sini saya posting trading gap. Oke, kita lihat weekly-nya sudah break ini Bapak Ibu. Break ini sudah break walaupun ya volumenya juga besar ya. Ini luar biasa ya. Oke, ini adalah marking down, reakumulasi, marking up ya, mudah-mudahan naik ke atas lagi. Jadi stepping stone mudah-mudahan. Karena targetnya tadi kita lihat strukturnya di weekly, targetnya di 800. Itu stepping stone. Ada di volume price analysis workshop di kelas advance-nya saya jelaskan namanya stepping stone. Oke, kita lihat VPA NRG. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembahasan tanggal 7. Oke. Waktu itu tanggal 7 Agustus adalah ini ya. Jadi saya sebenarnya ini disebut dengan spring. Oke, saya sudah masuk ketika dia spring, maka saya sudah mulai masuk nih Bapak Ibu. Di sini masuk. Saya punya order sampai bawah ya. Masuk. Saya cicil buy, dia break. Begitu dia break tanggal 7, oh belum ya. Di sini masuk. Saya masuknya ketika ada spring di sini, dia naik atas, pas dia turun saya masuk. Oke, ini adalah the best time for buying. Dari mana? Lihat volumenya ya. Nah, ini ada ya nanti Bapak Ibu tonton tutorialnya atau nanti ikut. Terutama yang sudah ikut workshop lah ya, jadi gampang gitu. Kalau yang belum nanti insya Allah Bapak Ibu kita rezeki kita bertemu. Lalu dia turun, ini disebut dengan second chance to buy. Oke, second chance to buy. Jadi yang telat masuk di sini, the best time for buying tidak sempat masuk sini, kesempatannya buy di sini ya, stop loss di sini waktu itu. Oke, sekarang dia sudah break. Artinya, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau sudah beli di the best time for buying atau sudah beli di early entry bagi yang kelas advance, maka kita naikkan stop loss. Karena dia sudah close di atasnya, maka kita nanti pakai stop loss-nya pakai FVOL. Lihat volumenya boom ya. Ini disebut dengan ledakan volume. Sinyalnya FO to rise, bullish sign, high volume. Jadi besar ya. Oke. Kita sekarang lihat FVOL ENRG. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Tidak bosan. Oke, ini karena dia break Bapak Ibu disebut dengan power box. Kalau Bapak Ibu tidak paham power box, tonton baca bukunya ini, ada chapter sekian ya. Nah, kalau di kelas saya ajarin. Oke, stop loss di mana? Ini adalah power box, berarti kita cari swing terdekat. Ini adalah stop loss sekarang. Yang stop loss sebelumnya di sini naikkan stop loss ya, Bapak Ibu. Stop lossnya naikkan ke sini. Nanti kalau dia untuk naik lagi, kita naikkan stop loss lagi di trailing stop loss. Sekarang stop lossnya harus naik. Saya juga akan menaikkan malam ini. Oke, lalu kita lihat dengan VBP weekly
ENRG. Ya, kelihatan. Jadi nanti kalaupun dia gagal, ini adalah kalau dia naik tinggi ya, nanti dia akan turun ke sini lagi nih. Ini adalah sebuah supply. Salah, demand zone. Oke, sekarang targetnya ini ada gap. Jadi target kita di sini ya, Bapak Ibu. Ya, targetnya di sini dulu. Tadi ya. Di sini mungkin jual 25%, di sini jual lagi 25%. Itulah targetnya Bapak Ibu. Kenapa di sini? Ini adalah zona sekarang menjadi supply. Supply. Ini menjadi sell mother candle, ini disebut sell mother candle ya. Ini yang candle merah ini. Sejak dia turun belum tes, dia harus tes dulu. Nanti dia turun lagi, kita bisa buy lagi. Takutnya dia turun ke bawah kalau kita nggak naikkan stop loss. Oke, itu di weekly. Sekarang kita lihat di daily VBP ENRG. Ya. Target terdekat ini disebut supply. Jadi supply itu nanti ini kalau naik, kalau ini supply-nya kuat, ini best drop ya, ini adalah supply zone juga. Dia akan tertahan dulu, turun dulu, naik lagi pas dia membentuk swing low, kita stop loss dinaikkan ke sini. Oke, itu di daily VBP. Kita lihat wave-nya. Wave ENRG. Wave-nya sudah ya. Jadi sini sebenarnya di sini ya kita lihatnya wave volume biar cepat. Ini adalah elite wave atau zigzag wave ya. Jadi di sini terjadi perubahan tren. Begitu di sini the best time for buying, validnya ini valid. Ini yang memvalidasi perubahan tren, lalu dia membentuk new low. Low ini tidak boleh lebih rendah dari ini dan volumenya tidak boleh lebih tinggi dari ini. Di situ ya. Jadi begitu. Nah, sekarang ini kembali uptrend. Dia membentuk new high, volumenya valid. Hari ini hajar kanannya 31 miliar cukup besar. Oke. Kita lihat dengan DOM. DOM ini ada dominance ratio ENRG. Jadi ini ada analisa detailnya, energi 19%, foreign-nya 19%. Juga kalau kita lihat dalam 5 hari asingnya 16%, ya gitu. Lalu kita cek aja langsung lah ke pivot foreign flow ENRG asingnya bagaimana? Tadi kita lihat. Oh, asingnya ikut akumulasi Bapak dan Ibu. Jadi kita lihat ada korelasi antara akumulasi asing atau distribusi asing dengan pergerakan sahamnya. Lihat di sini. Asingnya distribusi ya. Nih, net sell. Sahamnya turun, asingnya akumulasi, sahamnya naik. Asingnya distribusi, sahamnya turun. Lalu zigzag, asingnya akumulasi, sahamnya naik. Asingnya akumulasi, sahamnya naik. Jadi boleh kita bilang secara kualitatif bahwa memang ada korelasi. Jadi besok Bapak Ibu tetap jaga atas kalau masih mau baru beli ya. Harusnya belinya kan ketika ada turun di sini ada second chance to buy. Mungkin dia akan memberikan kesempatan ketiga. Jadi di 255 atau 254 Bapak Ibu bisa buy ya. 254. Di sini bisa buy, stop loss-nya di bawah ini ya. Low kemarin di sini stop loss-nya. Oke, stop loss-nya ini ada candle 2 tick di bawahnya lah. Bapak Ibu bisa hitung sendiri nanti. Oke, sekarang kita lihat foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari ya. Dalam 5 hari bagaimana foreign flow map sektor energi kan banyak nih. Nah, dalam 5 hari kita lihat asingnya beli net buy akumulasi 12 miliar. Oke, energi ya sekitar di sini lah ya Bapak Ibu udah benar. Jadi untuk dalam 5 hari Medco ini paling banyak diakumulasi, kedua energi yang ADMR distribusi, Akra distribusi dan 5 hari. Bapak Ibu bisa cek dalam 20 hari. Ganti aja FMF 3 ini angkanya 20. Oke, kita sekarang lihat lokalnya bagaimana. Netmap sektor nomor 3 data 5 hari. Ini netmap artinya lokal digabung asing. Net ya. Oh, lokalnya juga akumulasi, asingnya juga akumulasi. ADMR menariknya Akra ya. ADMR nih lokalnya akumulasi, asingnya distribusi. Bisa bandingkan saja di sini. Akra ADMR ya. Yang jelas Akra di sini kita juga ada alert. Akra lokalnya yang akumulasi Bapak dan Ibu. Ya, lokalnya akumulasi karena asingnya dia distribusi dalam 5 hari. Oke, baiknya kita sekarang lihat tren ENRG.
Ya, dia membentuk new high ya. Ini kita low, high, high, low, higher, high ya. Low, high, higher, low, higher, high. Membentuk higher. Faktanya seperti itu. Key 2 dan dia positif. Ini adalah valuasinya under value ya, Bapak Ibu. Bisa cek nih saham-saham yang under value. Jadi perintah di robotnya, Bapak Ibu bisa ketikkan tadi untuk letakkan volume namanya SCR Vibum. Kalau under value SCR UVAL. Ya, SCR UVAL. UVAL tuh under value. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek nih mana mana nih ya? Energi. Ini ada yang minta berdasarkan diutur berdasarkan margin of safety terbesar, jadi agak susah. Lihat di sini berapa sih? Berapa persen? 19%. Oke, kita cari 19%. Ya, ini energi ya. Oh, 18,4%. Ini benar kan berapa? Ya, sekitar di situlah ya, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin terupdate ntar lagi ya. Oke, itu di situ. Sekarang Bapak Ibu kita cek dengan tren sudah PWS ENRG. Salah. Salah ketik. PWS ENRG. Energi Mega Persada. Nah, siklusnya bagus sekali ya, Bapak Ibu. Lihat, buy-nya sudah ada 1, 2, 3 dan trennya up. Sinyal buy dari indikatornya ada 3, volumenya sangat besar, spread-nya lebar hari ini, close-nya tinggi, accumulation dan strong. Lihat Bapak Ibu. Jadi setiap dia turun buy, setiap dia turun ke sini buy, setiap dia turun buy ya. Nanti kalau naik ke sana, ini juga bergerak buy. Begitu kalau mau exit juga begitu. Dia turun, begitu dia masuk ini exit. Begitu dia masuk exit ya gitu. Sampai kemudian lebih banyak sinyal buy. Dia akan bolak-balik ya. Hari ini dia besar sekali, selling pressure 9,7. Dibanding 0,76 untuk selling pressure, buying pressure-nya 9. Oke, Bapak Ibu bisa cek untuk weekly-nya juga untuk PWS ya. Tutorialnya juga sudah ada. Baik, sekarang kita akan singkat saja saham-saham yang lain, nanti ke detailnya akan kita analisa sendiri. Metsi, alert Metsi ya. Alert Metsi ini alertnya ya dia sebenarnya sudah naik tinggi nih Bapak Ibu. Maksudnya alertnya pertamanya ada di bulan Juli ya. Juli, fresh, setiap bulan dia mengeluarkan alert. Kita lihat dengan Star Metsi. Metsi menguat juga di rotasi bintangnya. Lalu kita akan bahas apa lagi? Speedo-nya belum. Speedo Metsi. Kalau ada waktu kita akan bahas. Oh, ekstrim ya Bapak Ibu, ekstrim grid. Extreme grid ini artinya teorinya nonton dulu, nanti extreme grid kalau mau pakai nge-swing artinya saat ini demand-nya sangat besar, naikannya sangat cepat, terlalu greedy, bisa-bisa nanti supply-nya masuk ya. Oke. Biasanya dia buying climax. PPA Metsi. Oke, di sini ya. Jadi kalau kita lihat, mungkin the best time for buying-nya mainnya di weekly nih Bapak Ibu. Di sini ya, the best time for buying-nya. The best time for buying, second chance to buy. Dia akan ngetes ke bawah, baru ini dia break. Di atas sana harusnya ada supply. Oke. Volumenya besar, ya meledak. Oke, itu Bapak Ibu silakan analisa dulu sendiri. Nanti kalau ada waktu, saya akan buat lebih detail lagi untuk saham ini. Karena dia masuk ke saham ledakan volume. Mungkin akan dibahas di saham-saham ledakan volume. Oke. Alert Metsi Elsa. Kita lihat alert Elsa. Elsa sama juga. Alert freshnya itu di bulan Juli. Jadi waktu bulan Juli itu saya banyak beli saham. Berharap nanti September ceria, kalau naiknya tinggi saya profit taking dulu. Berharap juga Oktober ada nge-swing low supaya saya buyback untuk nanti Desember profit taking. Jadi skenario gini waktu sebenarnya saya awal itu. Kalau itu bahwa Juni buy on weakness. Ini banyak nih aku cicil ya. Juli ini adalah buy juga ya. Pada kesempatan buy karena alertnya banyak. Agustus buy. September mudah-mudahan dia greedy atau ekstrim.
Di sini saya bisa sell on strength. September. Nanti Oktober, mudah-mudahan market ini September ceria ya, disebut dengan September ceria. Ada namanya Black October. Nah, Oktober mudah-mudahan dia koreksi dulu, jatuh dalam. Yang saya sudah profit taking saya akan buyback ya. Biasa saya jual tuh 50%. Saya akan buyback atau kena stop loss, buyback Oktober, Oktober, November naik, Oktober, November, Desember window dressing. Jadi mudah-mudahan Oktober ini ada nge-swing low untuk mengejar siklus kuartal berikutnya di swing ya. Mudah-mudahan begitu. Itu plan saya. Kalau nggak juga langsung ke window dressing nggak apa-apa. Berarti saya sudah belinya sejak bulan Juni. Lalu kita lihat sekarang Speedo Elsa. Elsa speedometernya berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Oke. Oke, lalu kita lihat dengan Star Elsa. Ya, kalau ledakan volume saya akan buat pembahasan saham ledakan volume ya. Elsa di sini berarti dia panik nih ya Bapak Ibu. Hari ini terjadi ngepot dia, istilah pergerakan menguat, panik bergerak dari panik menuju hope. Mudah-mudahan besok menguat. Nah, ketika pertama kali dia berbelok ini posisi terbaik membeli ketika berada di segitiga ini. Ini biasanya karena dia turun dalam ya. Ini Elsa beberapa hari. Nanti silahkan dicek weekly-nya. Nanti kita atau nanti kalau diletakkan volume di weekly akan kita bahas. Di saham ledakan volume. Oke, start. Sekarang kita lihat VPA Elsa. Ya, daily berarti harus dicek weekly-nya karena ini harus monthly Bapak Ibu karena dia pattern-nya masih begini nih. Ya, masih low high, high low, high high, high low. Masih batal nih ya. Nah, ini ada sebut dengan potential buying climax. Volumenya meledak nih Bapak Ibu, ada sesuatu dia meledak tapi supply-nya masuk. Nanti kita akan bahas di saham ledakan volume lebih detail. Setelah itu Raja. Raja dia dia kembali masuk di Kompas 100. Raja setelah pernah terlempar keluar dari Kompas 100. Jadi kalau hiatus begini atau ada gap begini mungkin dia keluar dari Kompas 100. Oke, dia alert dari bulan Juni. Jadi memang banyak bulan Juni itu alertnya. Kita lihat dengan Speedo Raja. Zarja zona grid artinya demand saat ini demand lebih besar daripada supply. Masih bisa naik. Kalau di ekstrim bagaimana? Mungkin supply akan masuk profit taking, dia akan turun dulu. Makanya jangan langsung buy hajar kanan kalau sudah ekstrim, tunggu swingnya. Oke, sekarang kita lihat dengan Star Raja daily-nya ya. Raja ini konsisten naik terus, tiba-tiba dia melesat. Oke, kita lihat VPA Raja. Nanti kita kalau dia ledakan volume kita akan buat detail. Oh ya, dia ledakan volumenya Raja ya. Nah, ini canting, ini contoh yang bagus nih Bapak Ibu. Ini ya nggak tahu di spring di weekly, taruhlah akumulasinya singkat saja. Dari sini sebenarnya dia ngepring ke bawah. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Ini adalah akumulasi. Dia break ya, nanti dia akan turun. Ini adalah the best time for buying. Dia akan memberi second chance to buy. Ke bawah ya Bapak Ibu. Volumenya valid nih ya. Targetnya nanti jualnya di 1.200-an ini. Stop loss di bawah sini ya. Kelihatan. Itu Raja, lalu setelah Raja apalagi? Energi sudah Akra dan BRPT. Alert Akra. Akra. Wah, ini Akra setelah sekian lama tidak ada alert, hari ini ada alert. Pas ada sesuatu, dia fresh. Kita lihat Speedo Akra. Oh, stream grid. Jangan langsung masuk. Ya. Kita lihat dengan Star Akra. Melesat, sekarang berada di Hope. Berarti kenaikannya harusnya belinya di sini nih ketika dia crossing ya Akra ya.
Makin lama makin menguat melesatnya. Kita lihat dengan VPA Agra. Oh iya, dia naiknya sudah ini ya. Naiknya nih seperti BRPT nih Bapak Ibu. Ya, dia naik konsisten terus ya, price volume naik, price naik, volume juga naik. Ya, oke. Harus pembahasan khusus ya Bapak Ibu. Maksudnya harus kita lihat weekly-nya dulu Akra. Jadi mungkin dia break ini, nanti mungkin dia akan turun. Yang kita tunggu apa? Kalau kita jadikan ini adalah low atau ini low, nanti di sinilah ya, ini low 1 2 3 4. Dia harus ada ini high, dia harus ada high terhadap low. Baru dia naik lagi ya. Pas dia turun inilah kita buy. Karena ini ada demand di sini, demand dia break. Kita VP. Ya, seperti itu. Nanti lalu kita lihat habis Akra BRPT ya. Alert BRPT. BRPT saya sudah profit taking 50%, sisanya let profit run. Alert pertamanya memang bulan Juli. Dia tidak fresh. Freshnya di sini. Freshnya di sini. Nah, setelah ini dia naik nggak kira-kira ya Bapak Ibu. Jadi bulan 8 yang masuk, tanggal 11 masuk Agustus, tanggal 24 udah naik, nggak berhenti dia. Kita lihat dengan Speedo BRPT. Karena dia siklusnya main di monthly. Oke, untuk bonus saya berikan. Akara grid, karena sempat turun sedikit. BRPT grid, karena dia sempat koreksi sedikit untuk mengkoreksi ekstrimnya. Kita lihat dengan star Akra. Jadi Bapak Ibu nanti lihat star rotation weekly ya. Jadi dia naik terus Bapak Ibu, ya sana. Nah, apalagi? Oke, untuk bonus saya jelaskan. Akra ini harus lihat strukturnya di monthly, VPA monthly. Kalau weekly juga dia nggak kelihatan. BRPT, maaf, BRPT. Nah, jadi harus seperti kita lihat di ini. Jadi ini patternnya kan gini. Harus lihat di. Jadi ini juga patternnya begini. Candle ini mematahkan pattern segitiga triangle ini, mematahkan. Begitu dia patah, target kita adalah di sini. Oke, targetnya di atas ini atau mother candle yang inilah. Sama ini sebenarnya, ya. Sekitar zonanya sell on strength-nya di situ. Jadi saya sudah profit taking di sini ya, 50%. Sisanya saya let profit run ke atas. Nah, trailing stop loss karena pattern segitiganya di monthly break ya. Sudah break sekarang. Waktu dia naik ini volumenya juga ini sebenarnya ledakan volume di monthly. Kalau ledakan volume di monthly itu tidak main-main. Oke, kita lihat VPA weekly BRPT. Targetnya kita lihat ya, kita tahu dia VPA weekly BRPT. Karena masih ada waktu, ya. Kenaikan weekly-nya juga masih oke ya, walaupun ini hari pertama. Kenapa begitu? Lihat. Ini naik kan? Ekstrim. Volumenya juga valid. Jadi di daily-nya dia menjadi tidak lagi ekstrim. Nah, ini kalau di monthly-nya kalau dia ada pullback, dia bisa lari lebih kencang ya. Jadi kenaikan ini divalidasi oleh volume sementara ya, pokok weekly karena masih hari Jumat udah valid ya, begitu maksudnya. Ini sudah valid di hari Jumat. Yang monthly-nya tadi monthly-nya ke hari pertamanya tanggal 1 dia tidak valid. Monthly-nya valid ya Bapak Ibu. Lihat volumenya ke atas, weekly-nya valid. Ini naik ke atas. Kenapa? Karena kan mazhab saya adalah volume price analysis. Volume price analysis. Jadi kita lihat price. Price naik kan? Kenaikan ini divalidasi oleh volume nggak? Ternyata divalidasi. Oke, berarti tinggal lihat profit run. Jadi memang ada ilmunya gitu Bapak Ibu. Divalidasi nggak oleh volume? Ternyata validasi. Ya udahlah. Lihat profit run. Walaupun saya tinggal 10%, yang penting sudah profit. Oke, sekarang kita lihat VPA BRPT. Ya, dia kenapa masih oke? Lihat. Ini naik, low, high, karena dia sudah ekstrim, dia akan koreksi. Oke ya. Low, high, karena dia sudah ekstrim, speedometernya dia koreksi. Maka speedometernya tidak ekstrim lagi. Sekarang dia naik. Nanti kalau naik terus, kalau speedometernya sudah ekstrim, dia akan koreksi dulu.
Itulah gunanya speedometer. Lihat, di sini volumenya langsung berubah pattern-nya. Jadi dia akan membentuk begini, pattern-pattern begini Bapak Ibu. Dan pattern begini harus divalidasi oleh volume. Nah, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan bisa ikut workshopnya ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, sudah 50 menit. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya, yang saham ledakan volume atau saham lainnya kita akan buat terpisah. Jangan lupa untuk voting di weekly analysis, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan di-share channel ini, semoga terus berkembang dan memberikan banyak manfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.